Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang LIP. Salam Praja Wibawa. Oke, bertemu lagi dengan saya Nanang Harmun Nasim di channel Nanang Chan. Media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal Pranata Trantibum tes P3K tahun 2024, yaitu pada edisi kedua. Bagi kakak-kakak yang belum lihat pada edisi pertama, langsung saja masuk ke channel kita. Di situ sangat banyak sekali video pembelajaran tentang masuk ASN, yaitu ada latihan soal tentang kompetensi manajerial, ada tentang sosial kultural, kemudian ada kompetensi lain, dan yang lain yang pasti ada juga tentang tes wawancara. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu latihan soal Pranata Trantibum pada edisi kedua. Oke, pada soal yang pertama, dalam konteks penanganan konflik sosial, Pranata Trantibum diharapkan mampu mendeteksi potensi sosial. Berdasarkan kisi-kisi, bagaimana Pranata Trantibum dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik? A. Menunggu laporan dari masyarakat mengenai adanya konflik. B. Melakukan pengawasan langsung di lapangan dan dialog dengan masyarakat. C. Melakukan investigasi rahasia tanpa sepengetahuan warga. D. Mengandalkan informasi dari media massa tentang konflik yang terjadi. Atau E. Menggunakan data statistik untuk memprediksi terjadinya konflik. Oke, jadi dalam konteks penanganan konflik sosial, Pranata Trantibum diharapkan mampu mendeteksi potensi konflik. Berdasarkan kisi-kisi, bagaimana Pranata Trantibum dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik? Oke, jawaban yang tepat yang mana? Yaitu B. Melakukan pengawasan langsung di lapangan dan dialog dengan masyarakat. Berikut adalah penjelasannya. Deteksi dini potensi konflik sosial dilakukan melalui pengawasan langsung di lapangan dan dialog dengan masyarakat untuk memperoleh informasi awal mengenai kondisi yang potensi menimbulkan konflik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu fungsi Pranata Trantibum adalah memastikan ketertiban di ruang publik. Berdasarkan Permendagri nomor 26 tahun 2020. Apa langkah yang harus diambil Pranata Trantibum jika menemukan adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan di area parkir? A. Memberikan edukasi terlebih dahulu sebelum menertibkan. B. Menyita barang dagangan tanpa memberikan peringatan. C. Melaporkan ke Satpol PP tanpa tindakan apapun. D. Mengusir pedagang kaki lima dari lokasi secara paksa. E. Mengambil alih lahan parkir untuk dikelola pemerintah daerah. Oke, jadi salah satu fungsi Pranata Trantibum adalah memastikan ketertiban di ruang publik. Berdasarkan Permendagri nomor 26 tahun 2020. Apa langkah yang harus diambil Pranata Trantibum jika menemukan adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan di area parkir? Oke, jawaban yang tepat yang mana? Yaitu memberikan edukasi terlebih dahulu sebelum menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Oke, berikut adalah penjelasannya. Permendagri nomor 26 tahun 2020 mengatur bahwa Pranata Trantibum harus menjalankan tugasnya dengan pendekatan humanis, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang melanggar ketertiban sebelum melakukan penertiban. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa menjaga ketentraman dan ketertiban umum adalah bagian dari pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah dapat menjalankan peran tersebut dalam situasi di mana terjadi konflik horizontal antara warga masyarakat? Oke,
Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa menjaga ketentraman dan ketertiban umum adalah bagian dari pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah dapat menjalankan peran tersebut dalam situasi di mana terjadi konflik horizontal antara warga masyarakat, yaitu A. Mendelegasikan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk menyelesaikan konflik. B. Melakukan pendekatan persuasif dan mediasi kepada pihak-pihak yang berseteru. C. Mengambil tindakan represif terhadap semua pihak yang terlibat konflik. D. Membiarkan konflik berlangsung agar masyarakat belajar menyelesaikan sendiri. Atau E. Membentuk tim khusus dari perangkat desa untuk mengatasi konflik. Oke, kita lihat jawaban yang tepat yang mana, yaitu melakukan pendekatan persuasif atau mediasi kepada pihak-pihak yang berseteru. Berikut adalah penjelasannya. Pemerintah daerah berperan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Dalam situasi konflik horizontal, pendekatan mediasi dan persuasif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah tindakan yang tepat untuk mencegah eskalasi konflik dan menciptakan solusi damai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam melakukan evaluasi dan monitoring kinerja Trantibum, salah satu aspek penting adalah feedback dari masyarakat. Mengapa feedback ini sangat diperlukan? Yaitu A. Untuk memperbaiki citra Trantibum di mata masyarakat. B. Agar Trantibum dapat beradaptasi dengan perubahan. C. Untuk menyusun anggaran yang lebih besar lagi. D. Agar petugas dapat memperoleh penghargaan. Atau E. Untuk menjawab semua pertanyaan masyarakat. Oke, dalam melakukan evaluasi dan monitoring kinerja Trantibum, salah satu aspek penting adalah feedback dari masyarakat. Mengapa feedback ini sangat diperlukan? Karena yaitu agar Trantibum dapat beradaptasi dengan perubahan. Oke, berikut adalah penjelasannya. Feedback dari masyarakat memberikan informasi yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan dan adaptasi terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, meningkatkan efektivitas Trantibum. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka pengelolaan data dan sistem informasi Trantibum, petugas ditugaskan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Apa manfaat utama dari penggunaan teknologi dalam pengelolaan ini? A. Meningkatkan jumlah laporan yang masuk. B. Mempercepat proses pengelolaan data dan informasi. C. Mengurangi beban kerja petugas Trantibum. D. Mengumpulkan data secara manual lebih efisien. E. Meningkatkan anggaran untuk kegiatan Trantibum. Oke, jadi dalam rangka pengelolaan data dan sistem informasi Trantibum, petugas ditugaskan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Apa manfaat utama dari penggunaan teknologi dalam pengelolaan ini? Yaitu untuk mempercepat proses pengolahan data dan informasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, maaf, ini adalah penjelasannya, yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data memungkinkan pemantauan dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat, mendukung efektivitas kerja Trantibum. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika melakukan penanganan gangguan sosial seperti gelandangan dan pengemis, petugas Trantibum harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Tindakan apa yang seharusnya diambil untuk memberikan solusi yang baik? A. Mengusir mereka dari area publik. B. Memberikan bantuan sementara dan merujuk ke lembaga sosial. C. Membuat peraturan yang lebih ketat terhadap gelandangan.
D. Mengabaikan masalah sosial tersebut. Atau E. Mengumpulkan data mereka untuk laporan pemerintah. Oke, jadi ketika melakukan penanganan gangguan sosial seperti gepeng atau gelandangan dan pengemis, petugas Trantibum harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Makanya kita harus menggunakan sistem humanis. Tindakan apa yang seharusnya diambil untuk memberikan solusi yang terbaik? Yaitu dengan cara memberikan bantuan sementara dan merujuk ke lembaga sosial. Oke, berikut adalah penjelasannya. Pendekatan yang humanis sangat penting dalam penanganan masalah sosial dengan memberikan bantuan dan mengarahkan mereka ke lembaga sosial untuk penyelesaian yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam upaya penegakan ketertiban umum, petugas Trantibum melakukan operasi penertiban di lingkungan pemukiman. Apa yang menjadi tujuan utama dari operasi ini? Yaitu A. Meningkatkan pendapatan daerah dari denda. B. Menyampaikan peringatan kepada masyarakat. C. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. D. Mengedukasi masyarakat tentang peraturan. Atau E. Mengumpulkan data pelanggaran untuk laporan. Oke, jadi dalam upaya menegakkan ketertiban umum, petugas Trantibum melakukan operasi penertiban di lingkungan pemukiman. Apa yang menjadi tujuan utama dari operasi ini? Yaitu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Berikut adalah penjelasannya. Yaitu tujuan utama dari operasi penertiban adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Demikianlah video kali ini tentang pembahasan latihan soal Pranata Trantibum pada edisi kedua. Bagi kakak-kakak yang berminat lagi, langsung saja masuk ke atau lanjut ke latihan soal yang ketiga. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.